Halo Sobat SM, kembali bersama kami di bersama saya Valen Farsandi dan rekan saya. Saya Frans Yesa Sinaga. Nah, di sini kami ingin membandingkan dan sekaligus mengevaluasi tentang dua kementerian yang menurut kami cukup besar dampaknya di Indonesia. Benar ya Mas ya? Benar sekali, Mas. Apa tuh kementeriannya kira-kira? Kali ini kita akan membandingkan ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini saya akan membahas tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, lalu Mas Frans akan membahas tentang Kemendagri. Jadi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam kedaulatan negara sekaligus pembina kemanusiaan. Dalam menjalankan fungsinya, yaitu nilai berakhlak, bukan sekedar jargon, melainkan fondasi operasional. Yang pertama, dalam nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Di sisi imigrasi, hal ini tercermin dalam percepatan layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor dan layanan e-VOA yang transparan. Petugas dituntut untuk ramah namun tegas, sambil memastikan setiap data masuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sisi pemasyarakatan, nilai ini diwujudkan melalui pemberian hak-hak warga binaan seperti remisi dan integrasi secara tepat waktu tanpa pungutan liar. Yang kedua, kompeten dan harmonis. Setiap insan pengayoman wajib meningkatkan kapasitas diri guna menghadapi tantangan tradisional maupun dinamika di dalam lapas. Di tengah lingkungan kerja berisiko tinggi, terciptanya suasana kerja yang saling mendukung dapat meminimalisir gesekan internal maupun gangguan keamanan dan ketertiban. Lalu yang ketiga yaitu loyalitas, ditunjukkan melalui dedikasi pintu. Dedikasi menjaga pintu gerbang negara dan integritas dalam membina warga binaan demi nama baik instansi. Sementara itu, sikap adaptif dapat terlihat dari transformasi besar-besaran, dimulai dari penggunaan autogate di bandara hingga penggunaan sistem database pemasyarakatan untuk memantau perkembangan warga binaan secara real time. Yang keempat, kolaboratif. Kementerian tidak bekerja sendiri, sinergi dibangun dengan aparat penegak hukum lain seperti Polri, Kejaksaan, BNN, dan lainnya untuk mengawasi orang asing maupun pemberantasan peredaran narkoba di dalam lapas. Jadi, menurut saya, penerapan berakhlak di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah berada di jalan tepat dari sisi sistem dan regulasi. Namun, tantangan terbesar terletak pada budaya organisasi. Dan saya memiliki beberapa rekomendasi untuk mengatasi hal-hal tersebut, seperti penguatan pengawasan dengan memperketat fungsi intelijen untuk memastikan nilai akuntabel tidak tercoreng oleh oknum. Yang kedua, dengan meningkatkan humanisme dalam pelayanan, yaitu dengan cara menyeimbangkan antara ketegangan aspek keamanan dengan keramahan pelayanan. Dan yang terakhir, pemerataan infrastruktur untuk memastikan nilai adaptif dapat dirasakan hingga unit pelaksana teknis terkecil di pelosok daerah. Jadi gimana nih Mas Frans untuk Kemendagri? Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang Kemendipas ya, dengan berbagai penerapan nilai berakhlak dan ya evaluasi lah untuk penerapan nilai tersebut gitu. Untuk Mas Frans gimana? Kalau tadi kita dengar Mas Valen bahas tentang ini kita akan bahas tentang Kementerian Dalam Negeri. Nah, sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri ini harus menerapkan berakhlak sebagai pedoman bagi aparaturnya. Nah, untuk nilai yang pertama yaitu adalah dalam aspek berorientasi pelayanan, tercermin dari upaya mempercepat proses administrasi pemerintahan daerah, memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, serta menyediakan layanan konsultasi yang responsif. Pegawai didorong untuk memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan solusi yang efektif. Lalu yang kedua ada nilai akuntabel yang harus diterapkan dan dapat dievaluasi, yaitu adalah melalui penguatan sistem pelaporan kinerja. Jadi harus transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring program. Hal ini bertujuan memastikan setiap kebijakan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Lalu untuk nilai kompeten dapat diwujudkan dengan pelatihan berkelanjutan bagi aparaturnya dan pengembangan kapasitas aparatur, serta peningkatan kemampuan digital dalam mendukung transformasi birokrasi. Pegawai didorong untuk terus belajar agar mampu menjawab tantangan pemerintahan yang dinamis. Lalu untuk nilai harmonis yang harus diterapkan dan dievaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu tercermin dalam kerjasama antar unit kerja serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
Lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas organisasi. Lalu untuk nilai loyal, terlihat dari komitmen pegawai dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Karena seperti yang kita ketahui, dalam Kementerian Dalam Negeri ini sangat beragam karena mencangkup banyak aspek di dalamnya. Lalu nilai adaptif diwujudkan melalui inovasi pelayanan berbasis digital dan respon cepat terhadap perubahan regulasi maupun kebutuhan masyarakat. Jadi aparatur didorong untuk dapat beradaptasi terhadap kemajuan zaman sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dikembangkan. Lalu nilai kolaboratif terlihat dalam sinergi mereka terhadap kementerian lain, pemerintah daerah lain, dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi menarik. Jadi kita kan sudah membahas nih dua kementerian, yaitu Kemenpas dan Kemendagri. Menurut Mas Frans sendiri, mana sih kementerian yang bisa sejauh ini menerapkan nilai berakhlak dengan baik di antara dua kementerian tersebut? Gitu. Menurut saya sih, gimana, Mas Frans? Ya, kalau menurut saya pribadi, setelah melihat dan membandingkan dua instansi tersebut, saya mengambil kesimpulan di mana IMIPAS sangat menerapkan poin berakhlak dalam kegiatan dan tugas-tugas dari aparatur di dalamnya, Mas. Ya, baik. Jadi menurut Mas Frans ini IMIPAS tuh melakukan implementasi nilai tersebut dengan sangat baik ya, karena banyak aspek-aspek yang terpenuhi di nilai tersebut. Nah, jadi dari IMIPAS sendiri nih, apa sih contoh-contohnya gitu menurut Mas Frans yang bisa untuk IMIPAS sendiri kita bisa ambil dari poin akuntabel dan loyal ya, Mas. Di Kementerian IMIPAS itu sifatnya zero tolerance. Jadi loyalitas mereka diuji bukan hanya pada pimpinan, tapi pada rahasia keamanan negara nih, Mas. Jadi jika di Kemendagri akuntabilitas sering dikaitkan dengan pelaporan anggaran, di IMIPAS akuntabilitas itu berkaitan dengan nyawa, keamanan, karena ini cukup beresiko untuk pegawai, untuk aparatur yang terlibat di dalamnya. Lalu ada lagi yang ingin sampaikan? Lalu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri, petugas lapas contohnya ya, itu harus mampu membangun komunikasi, Mas, yang harmonis dengan subjek hukum yang memiliki latar belakang beragam dan tingkat stres tinggi. Ketidakmampuan menjaga poin ini dapat berujung pada kerusuhan massal. Jadi sangat mengedepankan poin harmonis dalam pekerjaannya, Mas. Benar. Saya setuju nih dengan Mas Frans. Saya juga punya beberapa opini ya tentang kenapa sih IMIPAS ini lebih baik menerapkan nilai berakhlak di dalam birokrasinya gitu ya. Menurut saya IMIPAS ini memiliki nilai pelayanan yang baik gitu, karena dia melayani warga binaan dan pelayanan tersebut berorientasi langsung kepada citra negara di mata dunia gitu, Mas. Jadi nggak cuma sebatas daerah gitu ya. Jadi dia mempengaruhi citra Indonesia gitu lah di kancah dunia melalui pelayanan-pelayanan diberikan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing gitu kan. Terus, jadi ada lagi nih nilai yang diterapkan IMIPAS yang menurut saya diterapkan dengan sangat baik gitu, Mas. Contohnya nilai kolaborasi gitu ya. Kan kolaborasi IMIPAS ini internasional lah ya, seperti dengan UNHCR, Interpol, atau bahkan imigrasi luar negeri gitu kan. Jadi intensitas ini mengharuskan insan imigrasi memiliki perilaku berakhlak yang diakui secara internasional, bukan hanya nasional gitu. Jadi sudah pasti sip lah gitu. Ya, kalau kita bahas tentang kolaborasi juga, IMIPAS ini banyak bekerja sama juga dengan kementerian lain nih, Mas. Contohnya kalau di bandara kita terkenal adalah sinergi antara imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina.
Lalu juga imigrasi itu memiliki kolaborasi dengan namanya Interpol. Jadi data-data Interpol itu bisa kita akses. Jadi ada data-data WNA yang harusnya tidak masuk ke Indonesia, yang data itu dapat dari Interpol, Mas. Oh begitu ya. Di lapas juga cukup banyak kementerian yang berkolaborasi gitu ya, seperti Kejaksaan, lalu ada Polri, TNI, dan ya lainnya lah, banyak, BNN seperti itu juga. Benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ya kedua kementerian ini menanamkan nilai-nilai berakhlak dengan baik. Tapi menurut saya dan Mas Frans, Unifas ya menerapkan dengan lebih baik gitu saja ya, bukan menjatuhkan satu kementerian gitu. Oke. Benar. Baik, terima kasih Mas Frans atas kesempatan dan waktunya berbicara hari ini. Ada kesan-kesan yang disampaikan? Terima kasih juga pada Mas Valen sudah bertukar pikiran dan bertukar opini pada kesempatan kali ini. Jadi kita dapat insight baru perbandingan antara dua kementerian ini, bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih baik. Tapi dalam cakupannya ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu cukup luas ya Mas ya. Betul. Baik, Mas Frans, mungkin sudah selesai atau gimana? Ya, kayaknya udah selesai pembahasan kita. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dan banyak opininya. Bisa saya akhiri di sini. Terima kasih Mas Frans. Terima kasih juga Mas Valen. Penonton juga terima kasih. Ya, hai semuanya, terima kasih semuanya. Akhirnya saya ucapkan selamat beristirahat, beraktivitas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.